Halo Sobat The Fresh, welcome to BBB Bukan Bahasan Biasa. Di tengah fisiknya yang sudah tidak fit lagi, Joko Widodo alias Jokowi masih menyimpan tekad membara untuk memenangkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, di pemilu 2029 nanti. Tekad itu ditunjukkan Jokowi dengan berangkat ke Makassar dan berpidato di depan para peserta Rakernas PSI Sabtu 31 Januari 2026. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut PSI sebagai partai super terbuka. Namun, Jokowi tidak menjelaskan maksud dari super terbuka tersebut. Apakah super terbuka itu artinya terbuka kepada siapa saja yang akan bergabung? Atau terbuka seperti perusahaan yang go publik, yang sahamnya dijual ke masyarakat umum, sehingga pemegang saham mayoritas yang menguasai partai tersebut? Tidak jelas. Yang pasti PSI sekarang identik dengan keluarga Jokowi, sebab ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, yang menduduki posisi ketua umum setelah 2 hari bergabung ke PSI. Dalam pidatonya itu, Jokowi bertekad dan bekerja keras untuk PSI agar menjadi pemenang 2029. Untuk tujuan itu, Jokowi meyakinkan dirinya masih sanggup keliling Indonesia sampai ke tingkat kecamatan. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kata Jokowi berapi-api, yang disambut gegap gempita para peserta. Besarnya tekad Jokowi ini mengisyaratkan besarnya tantangan yang dihadapinya saat ini. Kini PSI adalah satu-satunya kendaraan politik yang dapat digunakan untuk mengantarkan dinasti Jokowi agar tetap eksis di jagat politik tanah air. Sementara PSI sendiri adalah partai non-parlemen yang dalam beberapa kali ikut pemilu gagal masuk ke Senayan. Bukan hanya infrastruktur partai yang masih lemah, militansi kader pun belum teruji benar. Saat ini selain anak-anak muda, pengurus partai diisi oleh politisi senior yang lompat pagar dari partai mereka sebelumnya. Tantangan Jokowi lainnya adalah kasus ijazah palsunya, dengan para penggugat yang makin menguat dengan bukti dan dukungan. Sementara putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, posisinya makin terancam, terdepak dari wakil presiden seiring dengan banyaknya temuan dan bukti Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Temuan itu juga memperkuat kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mendesak agar Gibran segera dimakzulkan. Demikian juga para menteri dan penjabat di era pemerintahannya yang terjerat kasus korupsi yang menyeret nama Jokowi dalam kasus korupsi yang dituduhkan kepada mereka. Seperti mantan Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, dan lain-lain. Bila penyebutan nama itu akan menyebabkan Jokowi ikut diperiksa, maka hal ini akan menjadi hambatan dan tantangan besar bagi Jokowi di tengah upayanya untuk memenangkan PSI. Dari kalkulasi waktu, beban, dan tantangan yang dihadapinya saat ini, apakah Jokowi akan berhasil memenangkan PSI di 2029? Atau upayanya itu akan berhenti di tengah jalan? Kita lihat saja perjalanannya. Demikian bukan bahasan biasa kali ini, sampai jumpa di BBB berikutnya.